Oke, kita langsung mulai saja ya, karena sudah banyak juga yang berkumpul dan sudah jam 2. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu yang sudah join dalam webinar Citrix dan Nutanix hari ini. Perkenalkan, nama saya Patricia dari tim Citrix MII. Kemudian di call ini juga ada Maria dari tim Nutanix MII. Untuk speakernya sendiri hari ini seperti yang sudah diperkenalkan mungkin sebelumnya, ada Bapak Julkipri dari Citrix System sebagai Lead System Engineer. Kemudian ada Bapak Jonathan sebagai System Engineer dari Nutanix Indonesia. Untuk topik yang akan dibawakan hari ini sendiri adalah mengenai freedom to access your apps limitlessly with Nutanix dan Citrix. Jadi bagaimana solusi Nutanix dan Citrix bisa saling berkolaborasi untuk memungkinkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengakses aplikasi secara lebih advance lagi. Istilahnya kita bisa bilang tanpa ada batasan, kurang lebih seperti itu. Dan pastinya tujuan dari solusi itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas yang lebih baik, kemudian operasional yang lebih efisien, didukung dengan teknologi hyperconverged dari Nutanix, dan juga tentu saja delivery virtual aplikasi dan desktops by Citrix. Baik, saya lanjut. Untuk jadwal hari ini sendiri, yang pertama greetings and opening, perkenalan dari tim kami. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Bapak Jonathan dari Nutanix, dan kemudian presentasi oleh Bapak Julkipri dari Citrix. Nantinya di akhir webinar akan ada question and answer. Jadi selama presentasi berlangsung, Bapak dan Ibu silakan bertanya melalui kolom chat yang sudah disediakan. Nantinya akan kami jawab ketika sesi question dan answer. Dan tentu saja akan ada quiz dengan hadiah yang cukup menarik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mulai. Oh ya, sorry, sebelum kita mulai, ini ada beberapa peraturan Bapak Ibu selama webinar berlangsung. Yang pertama, menonaktifkan mikrofon dan webcam. Jadi selama presentasi nanti berlangsung, kami harap untuk mikrofon dan webcamnya untuk tidak diaktifkan, agar tidak terjadi interupsi ataupun misalnya gangguan selama presentasi berlangsung. Kemudian untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat selama presentasi, sehingga nanti akan kami bantu jawab ketika sesi question dan answer. Kemudian yang terakhir harap kerjasamanya untuk menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Jonathan selaku System Engineer dari Nutanix Indonesia dengan presentasi Vision with Action Can Change the World. Jadi bagaimana Nutanix Solution akan membawa istilahnya perubahan lah terhadap apa yang saat ini Bapak Ibu miliki di perusahaan. Baik, untuk Pak Jonathan mungkin bisa langsung melanjutkan. Oh ya, halo, selamat siang semuanya, salam kenal, semoga kita sehat-sehat semua di dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Perkenalkan, nama saya Jonathan, selaku Sistem Engineer dari Nutanix Indonesia. Dari saya coba share dari ini, jadi tanpa berlama-lama, jadi kita coba bahas sedikit apa yang bisa kita sampaikan dari Nutanix. Oke, jadi teman-teman, thank you banget udah datang di webinar kita yang sudah diselenggarakan oleh Ibu Pet gitu ya, dan teman-teman di MII gitu ya. Jadi semua thank you banget udah undang kita dan customer semoga produk update ini juga sangat berguna buat customer juga. Jadi sesuai judul saya, jadi vision with the action can change the world. Jadi kalau kita punya visi gitu ya, kalau kita punya pandangan ke depan gitu ya, kita pengen lihat bahwa kita tuh juga harus pakai action. Jadi jangan, kalau kata orang, jangan cuma angan-angan gitu ya. Jadi kita harus action juga. Dan baru kita bisa merubah dunia kita sendiri. Oke, jadi ini singkat aja. Jadi saya jelasin bahwa Nutanix itu apaan sih? Nutanix itu perusahaan software company gitu ya. Kita di leader di HCI industry, di leader di ngomongin di kategori hyperconverged infrastructure, but kita udah nggak di sana only gitu ya. Jadi kita ngomongin enterprise cloud sekarang, dan kita ditemukan tahun 2009, dan total customer kita sekarang di worldwide itu almost 20,000 gitu ya total customer. Oke, jadi dasarnya di kita ini sekarang kita nggak ngomongin lagi cuman hyperconverged, but kita udah ngomongin Nutanix itu adalah Nutanix private cloud. Jadi simple katanya adalah bahwa Nutanix ini sendiri mendeliver experience saat seperti teman-teman memakai
AWS, memakai Azure, memakai Google Cloud gitu ya. Jadi tapi kita memberikan experience yang mirip 99,99% ya, sebenarnya banyak tuh. Jadi di sana banyak banget dan kita mendeliver itu secara on premises. Ya, kita mendeliver itu secara on premises. Jadi ada di tempat teman-teman gitu ya, ada di data centernya teman-teman. Jadi experience itu akan mirip seperti public cloud yang ada di sana. Dan kelanjutannya bahwa kita selalu memiliki vision gitu ya, kita harus memiliki vision tadi gitu ya, agar kita bisa action untuk kita bisa menjadi hyperscaler support gitu ya dengan cluster-cluster yang ada nanti. Jadi kita bisa bikin cluster di AWS, kita bisa bikin cluster di Azure, kita bisa bikin cluster di Google Cloud, everything. Dan kedepannya vision kita di 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, kita mau bahwa Nutanix ini akan menjadi perusahaan yang bisnis truly semakin software company gitu ya. Jadi semua itu akan dibikin semacam services. Nah, hari ini kita sudah akan membahas ngomongin virtual desktop as a service gitu ya. Nah, bagaimana kedepannya kita akan ngomongin container as a service, kita ngomongin function as a service, operation as a service, security as a service. Jadi semuanya akan dijadikan sebagai layanan buat teman-teman. Pastinya ya kita nggak bisa bohong bahwa kita terkadang sebagai manusia, kita juga harus kayak kalau kita naik mobil gitu ya, kita harus ngeliat spion. Jadi kita harus ngelihat ke belakang, baru nanti kita bisa ngeliat ke depan. Jadi kita lihat dulu apa yang sudah kita alami, apa yang kita kurang gitu ya. Jadi apa yang kita harus kita perbaiki dan baru kita bisa maju ke depan. Jadi terjadi permasalahan-permasalahan yang kita terjadi sebenarnya di tahun 95 sampai tahun 2005, kita tahu bahwa teknologi itu kalau ngomongin di dalam IT ataupun data center gitu ya, kalau ngomong data center customer, kalau kita punya perangkat semakin banyak gitu ya, orang pasti akan bilang, wah kita makin keren gitu ya. Keren, apalagi gede-gede gitu ya, bentuknya mainframe gitu ya. Nah itu akan dibilangnya keren banget. But kita tahu di sana permasalahannya kita nggak punya orang untuk ngurusin itu semua gitu ya. Kalau ngomongin cuma 1 sampai 10 biji sih oke ya, tapi kalau kita ngomongin sampai nanti 100 biji atau 200 biji, wah itu berat banget. Maka di sini disebut infrastruktur sprawl. Kita dibilang mengembangbiakkan infrastruktur gitu ya. Nah, sebenarnya chaos yang terjadi seperti itu penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Makanya kita punya visi bahwa Nutanix itu adalah one click infrastructure. Jadi kita melakukan konsolidasi infrastruktur yang ada. Ya, teman-teman bahwa sudah tahu bahwa hyperconvergence kita memiliki fondasi yang dari dulu kita tetapkan sampai sekarang gitu ya. Fondasi hyperconvergence itu menggabungkan antara compute, storage dan network itu. Melakukan konsolidasi dari sisi infrastruktur. Oke, jadi tantangan kedua selanjutnya apa kira-kira ya? Nah, tantangan kedua itu sendiri kita tahu bahwa di tahun 2010 sampai tahun sekarang 2020 data center itu menyebar gitu ya. Jadi kita bisa dibilang customer kita mungkin teman-teman sendiri pakai data center itu mungkin ada 1, 2 atau 3 gitu ya. Jadi ada data center di sini, ada data center di sini, ada data center di sini gitu ya. Jadi bisa dibilang kita mengembangbiakkan data center. Nah itu ya, jadi chaos juga buat kita ya. Jadi kita harus ngurusin, harus terbang sana sini gitu ya. Belum nanti yang satu di Jakarta, satu di Batam, satu Jakarta Surabaya gitu ya. Ya mungkin kalau kita masih umur 20-an gitu ya, mungkin masih enak gitu ya. Jadi masih enak terbang sana sini gitu. Tapi bagaimana kalau nanti kita udah lebih capek gitu ya untuk ngurusin data center yang lebih banyak gitu. Jadi permasalahan itu juga kita punya visi itu bahwa dengan adanya private cloud itu bahwa kita melakukan konsolidasi dari sebuah data center. Nah, ini jadi bagaimana kita melakukan visi tersebut. Dan juga sekarang yang udah terjadi nih ya. Jadi teman-teman tahu nih bahwa sekarang udah ada ngomongin private lah, ada ngomongin public cloud lah, ada ngomongin edge cloud lah, ada ngomongin distributed cloud. Jadi sekarang ini company itu berkembang biak gitu ya. Jadi nggak hanya di worldwide tapi ngomongin di Indonesia juga terjadi. Customer tuh bingung gitu ya. Mau pilih apa? Saya mau pilih private atau public ya gitu ya. Kapan saya harus pakai private? Kapan saya harus pakai public? Kenapa saya harus pakai public? Kenapa saya harus pakai private? Jadi pertanyaan itu kok jadi banyak. Nanti teman-teman pakai itu private lah, pakai public lah, pakai inilah, merek itulah. Jadi itu membuat kita bisa bilang itu mengembangbiakkan cloud. Jadi teman-teman jadi punya chaos juga. Pasti akan jadi chaos juga kalau teman-teman saat pakai banyak hal seperti itu. Jadi karena bingung gitu ya. Dan bagaimana kita menyelesaikan itu bahwa
salah satu vision kita bahwa Nutanix ini sudah menjadi tempat gitu ya, sebagai jembatan untuk menjadikan cloud consolidation. Jadi kami punya fitur di mana ataupun vision gitu ya untuk menjadikan Nutanix itu menjadi one click hybrid cloud. Jadi customer bisa memberikan kebebasan gitu ya agar aplikasinya itu bisa dijalankan baik secara private ataupun public. Jadi customer bisa memilihkan secara kebebasan. Jadi bahkan juga dengan hal seperti tadi ada vision ke depan kita bahwa kita akan sudah berjalan juga sekarang bahwa kita sudah memiliki Nutanix cluster on top dari AWS itu sendiri. Oke, dan tadi saya sempat sampaikan bahwa Nutanix sendiri gitu ya, kami memiliki banyak fitur gitu ya, banyak fitur bahwa Enterprise Cloud Platform yang kita sebut dengan Enterprise Cloud Platform memiliki fitur yang hampir bisa dibilang 99,99% hampir sama seperti yang ada di public cloud. Jadi experience itu akan sama persis, gitu ya. Oke, jadi dengan adanya seperti itu bahwa memang hyperconvergence akan melakukan change everything, gitu ya. Memang teknologi ini saya memang sangat disruptif, gitu ya, sangat disruptif, sangat mengganggu ekosistem yang ada di worldwide. Jadi kita bisa bilang seperti itu. Dan sehingga kita menciptakan bahwa adanya namanya 4D gitu ya. Jadi baik itu adanya digital infrastruktur gitu ya, ada kita ngomongin layanan data center, ada layanan DevOps dan juga ada layanan desktops. Jadi kita bisa dibilang ada 4 itu berjalan di atas platform software Nutanix gitu ya. Nah, simpelnya kalau kita sekarang masuk ke lebih spesifik gitu ya. Tadi itu sekilas bagaimana visinya Nutanix gitu ya. Dan sekarang kita kembali ya ke topik aslinya bahwa kenapa sih kita harus ngomongin end user computing dan spesifik kenapa kita hari ini ngomongin VDI. Jadi kita tahu bahwa customer sendiri pasti managing desktop ya sama ya kalau kita managing tadi server gitu ya. Makanya tadi saya coba cari benang merahnya. Sama ya, desktop itu perlakuannya sama kayak kita ngerawat server. Apalagi tapi kalau desktop lebih lagi ngomongin behavior user. Wah, itu lebih berat lagi gitu ya. Kalau ini kan lebih ke arah behavior system engineer tuh ya. Nah, jadi di situ pastinya ada yang harus diharapin saat kita ngomongin VDI. Pasti kita harus ngomongin manajemen yang centralized, kita juga harus ngomongin masalah security-nya gitu ya. Bagaimana kita ngomongin dengan konsep sekarang dengan bring your own device. Nah, jadi ini dasarnya simpelnya, jadi kenapa saya tulis seperti ini. Jadi ini uniknya gitu ya. Jadi kalau saya cerita uniknya dengan Citrix, ternyata saya juga baru tahu bahwa si Nutanix ini sendiri itu DNA-nya itu ya, ternyata karena kita lahir dari San Jose gitu ya, dari perutnya Google, karena kita baru tahu bahwa oh Nutanix itu paling pertama kali itu sebenarnya ngelayanin VDI loh. Nah jadi bukan ngomongin ngelayanin lain-lainnya, tapi sebenarnya DNA-nya dari dasarnya udah ngomongin layanin virtual desktop gitu ya. Dan kalau bisa dibilang almost 50% customer kita itu malah use case-nya adalah virtual desktop. Ya gitu ya. Jadi kalau di worldwide ya, kalau kita ngomongin use case-nya itu customer kita malah hampir lebih dari 50%, hampir 50%. Nah kalau kita bilang itu ngomongin VDI, virtual desktop. Nah, jadi sekarang kita bahas lebih detail gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin dasarnya, sekarang jadi Nutanix ini dasarnya adalah kita tadi menciptakan hybrid cloud experience di sana, di mana yang akan kita bahas lebih dalam adalah ngomongin virtual desktop hari ini. Oke, jadi lanjutnya adalah bahwa kita tahu juga bahwa tadi kalau harapannya kita punya security macam-macam. Nah, sekarang challenge-nya apa kalau kita dengan VDI gitu ya? Kita tahu VDI itu udah bukan sebuah barang baru gitu ya, bukan sebuah teknologi baru, tapi dulu itu memang challenge-nya memang nggak pernah hilang gitu ya, karena orang dikasih PC gitu ya, dikasih PC akan nganggep saya bisa kok dapat pakai PC 3 jutaan, PC 5 jutaan nggak masalah gitu ya. Dan juga dan mereka ngerasa saat mereka VDI, wah ini user experience-nya hancur gitu ya. Saya scrollingnya lambat, saya juga buka YouTube-nya lambat, saya mau kerja, mau grafik susah gitu ya, everything susah. Dan juga project video itu take a long time. Orang sering ngomong video project itu take a long time. Saya harus ngurusin sampai hampir setahun nggak kelar-kelar tuh gitu kan. Jadi bisa dibilang project ora kelar-kelar gitu kan. Dan juga itu semua unpredictable availability dan security-nya, dan memang
orang selalu menganggap bahwa VDI itu sangat kompleks dan sangat costly gitu ya. Karena kenapa? Biasanya memang paling sering dianggap, oh ya PC itu lebih murah ya dibandingin ngomong VDI. Oke, jadi apa solutionnya gitu ya? Solutionnya memang di situ sendiri kita pengen menciptakan bahwa dengan adanya hyperconvergence fondasi kita dengan VDI Citrix gitu ya, kita menciptakan excellent end user experience dengan scale apapun itu. Bahwa dengan adanya always on availability dan juga faster time to delivery, kita harus bisa deliver lebih cepat dan improve efisiensinya. Dasarnya seperti apa? Ya dasarnya betul tadi kita adalah hyperconvergence software gitu ya. Itu paling dasarnya. Ya customer bisa memilih hypervisor-nya gitu ya, baik Zen Server, AHV, Hyper-V, VMware, dan di mana nanti di atasnya ada brokernya yaitu Citrix gitu ya. Di mana kami juga punya fitur-fitur seperti di public cloud, kami juga bisa menaruh home directory itu ada di Nutanix Files gitu ya, ada di file sharing-nya Nutanix. Jadi kalau kita bedah lebih dalam, seperti apa sih, bagaimana kalau kita time to market saat teman-teman memakai Citrix dengan Nutanix, pertama pasti teman-teman harus cari platform choice-nya gitu ya. Teman-teman diberikan kebebasan untuk milih hardware-nya, baik itu punya Nutanix, baik itu Lenovo, baik itu HP, Dell, EMC, or everything, teman-teman bisa pilih ya. Jadi nanti keduanya teman-teman install Nutanix-nya, teman-teman tinggal manajemen dengan manajemen kita yang dimana tadi kita sebut dengan one click infrastructure, dan juga nanti teman-teman bisa pilih hypervisor-nya dan teman-teman tinggal jalankan Citrix-nya. Oke, secara overview-nya gitu ya, pastinya konsep kami itu sangat scale out gitu ya, konsepnya sangat scale out architecture. Jadi kami nggak hanya ngomongin ada skala, ada ininya, ada limitnya. Jadi kita nggak ada limit di sana. Kita bisa start dari small, start dari 3 nodes gitu ya. Dan kita bisa increase capacity-nya dalam waktu-waktu dalam satu node gitu ya. Dan juga kita selalu menjaga data locality untuk ngomongin maksimum performance. Dan pastinya karena kita starting dari 3 nodes gitu ya, dari 3 server, ya semua itu akan linearly scaling. Jadi dengan seperti itu gitu ya, pastinya membuat teman-teman gitu ya melihat bahwa scalability-nya itu sangat cepat. Karena konsep cloud itu pasti akan sangat cepat, bagaimana menambah infrastruktur dan bagaimana performance saat teman-teman pakai Citrix gitu ya. Jadi semua performance itu akan predictable gitu ya, dari ngomongin dari 300 sampai 3000 desktop, dan itu akan konsisten response time-nya. Jadi nggak ada masalah degradasi performance saat walaupun kita lagi ngelakuin incrementally upgrade gitu ya, kita upgrade. Oke, jadi pastinya di sana ada beberapa, saya skip aja ini terlalu teknis gitu ya. Jadi kita ngomongin bahwa di sana di dalam bahwa banyak sekali teknologi Nutanix yang bisa dicampurkan dengan saat end user computing. Ada terkait mikrosegmentasi dan files gitu ya untuk menciptakan file sharing. Dan ini dasarnya jadi bahwa dari network teman-teman bisa pilih bahwa ada Citrix NetScaler gitu ya. Jadi dengan 10G switch ini secara layer arsitekturnya. Ada compute dan storage hardware-nya bisa pilih, teman-teman bisa pilih, dan hypervisor-nya seperti apa gitu ya, baik itu Zen gitu ya. Dan nanti di atasnya akan dibantu oleh tim Citrix gitu ya. Pastinya dengan ada seperti di situ gitu ya, tidak ada kesusahan saat infrastruktur gitu ya, dan selalu ada namanya single data store. Jadi karena konsep kita adalah hyperconverged, bahwa itu akan menciptakan sebuah single data store. Oke, jadi dengan ada Citrix Desktop, jadi banyak sekali kita ngomong bahwa itu Citrix ready gitu ya. Jadi bahwa ada Citrix dengan Nutanix bisa dicampurkan dengan keseluruhan dari yang dimiliki oleh Citrix sendiri, bahkan juga sampai ke level enterprise file share and system gitu ya. Oke, lanjutnya jadi, dan juga kita punya fitur di mana Nutanix sendiri gitu ya, kita memiliki namanya yang disebut dengan instant on. Jadi ini ya purely hybrid cloud gitu ya. Jadi Citrix punya cloud sendiri untuk Zen App dan Zen Desktop. Bahwa kita punya namanya seamless instant on di sana. Nah, tapi saya nggak mau bahas terlalu dalam di sini, dan juga kita punya bahwa teman-teman juga bisa pilih gitu ya, choice of hypervisor-nya, dan juga pastinya di sana ada competitive subscription licensing. Oke, itu aja yang bisa saya bawa. Untuk use case lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat di www.nutanix.com/citrix. Oke, thank you.
Baik, untuk sesi Nutanix berarti sudah selesai ya. Untuk Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi Citrix, di Office Wherever You Are Citrix Workspace, yang akan dibawakan oleh Bapak Julkipli Sinaga selaku Lead System Engineer dari Citrix Systems. Untuk Pak Julkipli, kami persilakan. Halo, selamat siang semua. Terima kasih, Pat, moderator. Terima kasih juga dengan Bang Jonathan dari Nutanix. Ya, kesempatan ini saya Julkipli Sinaga sebagai Presales Citrix Indonesia. Saya coba akan memaparkan the office whatever you are with the Citrix Workspace. Jadi pemaparan ini adalah penekanan untuk lebih menekankan pilihan kita di saat kita memilih solusi remote working. Jadi saya tidak akan membahas lebih detail terhadap sizing dan desain karena tadi sudah sangat detail dijelasin oleh Bang Jonathan dari Nutanix. Oke, saya coba mengingatkan lagi untuk semua partisipan untuk di-mute. Kita mengharapkan ada feedback, question dalam question panel atau mungkin di chat box. Kemudian webinar ini di-record, nanti akan di-sharing kepada Bapak dan Ibu. Dan tentu kita mengharapkan survei dari webinar ini. Agenda saya ada 4, topik saya adalah berbicara terhadap digital IT transformation, kemudian solusi Citrix Workspace, a complete platform for work, kemudian ada Citrix Workspace dengan Azure, dan terakhir Citrix dan Nutanix better together. Ini adalah slide yang sangat-sangat sering ditampilkan, new normal atau normal-normal saja, ya tetap kita ngikutin protokol dari pemerintah untuk 3M, tetap kita selalu bermasker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan. Tetapi yang harus kita perhatikan dari sisi organisasi atau perusahaan Bapak dan Ibu terhadap kondisi kita saat ini, apakah ke depan kita akan mengenable flexible work environment, atau mungkin kita kembali ke office dengan confidence, tanpa ada perubahan apapun, seperti itu. Mari kita lihat, maaf, moderator, apakah kelihatan slide saya? Masih belum ya? Oke, saya coba share lagi. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Oke, saya lanjutin lagi. Maaf, ada kendala teknis. Jadi ini adalah slide yang sangat sering yang kita lihat bahwa apakah kita masuk new normal ataupun normal-normal saja, tetapi yang terpenting adalah persiapan kita sebagai IT untuk apakah kita masuk ke flexible work environment, atau mungkin seperti biasa aja kita kembali ke office dalam kondisi confidence. Jadi tentu kita sebagai IT harus mempersiapkan solusi ke depan, apa yang harus kita persiapkan dalam kondisi-kondisi pandemik terjadi lagi, atau mungkin kita hidup dalam kondisi pandemik seperti ini. Saya akan tampilkan sebuah video yang dari tim Citrix Marketing kita. Ini yang terjadi secara global di seluruh dunia, perubahan-perubahan di saat pandemik ini. How's it going? Your office.
wherever you are. Let's make working from anywhere work for you. Ya, sebuah video dari marketing kami yang menjelaskan bahwa kondisi pandemik itu merubah tata cara kita bekerja atau berkantor. Kemudian kata-kata yang sangat simpel yang mengatakan bahwa let's working from anywhere, work for you. Tadi video ini sangat ditonton oleh anak saya yang berumur kelas 2 SD. Dia cukup bisa mengartikan video ini. Yang ditangkap adalah simpel, bekerja di rumah. Jadi yang kita tekankan adalah fleksibelnya itu. Jadi kita harus memiliki sebuah solusi untuk bisa masuk ke fleksibel bekerja seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan use case yang sangat terjadi adalah adanya 3 fase yang kita hadapi. Yang pertama adalah fase krisis yang mungkin yang kita di Indonesia kita alami di saat Februari sampai Mei kemarin. Dan adalah fase yang saat ini adalah bagaimana kita extended remote working, ya karena ada masa-masa PSBB transisi, kita bekerja di kantor atau mungkin kita hanya bekerja dari rumah. Kemudian yang tentu yang kita tunggu-tunggu adalah the next normalnya. Dari sisi IT, bagaimana IT mempersiapkan station bagaimana karyawan itu bisa bekerja dengan nyaman dan tanpa ada stressful. Beberapa lembaga survei mengatakan bahwa hampir 40% mengatakan mereka akan mencari cara baru untuk bekerja dan melakukan sebuah otomatisasi. Kemudian ada sekitar 30% mereka mengatakan akan melakukan proses shifting atau mungkin hanya memperkerjakan 30-50 bekerja di kantor. Atau mungkin ada sekitar 25% mengatakan working from home dalam beberapa hari dalam seminggu. Jadi berganti-gantian. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apakah kita hanya menggunakan solusi yang quick fix, artinya solusi yang cepat aja seperti VPN, atau memberikan laptop kepada karyawan kita bekerja di rumah. Atau mungkin saya mendengar ada beberapa perusahaan harus mengangkat PC atau workstation yang ada di kantor dibawa ke rumah untuk mereka bekerja. Atau kita mempersiapkan yang kita sebut platform untuk bekerja. Atau yang kita sebut, yang sangat familiar kita sebut digital workspace. Ada 3 penekanan dalam di saat kita masuk ke IT transformation. Yang pertama adalah moving entire organisasi bekerja secara remote. Kemudian bagaimana kita mencari sebuah solusi yang secure. Ya tentu harapan terakhir adalah masuk ke flexible work environment. Nah, beberapa lembaga ataupun survei mengatakan posisi kita masih dalam posisi transisi, di mana posisi saat ini masuk ke future system. Jadi kita lagi mencari nih solusi apa yang secure, yang best user experience, kemudian ya totally bisa bekerja secara fleksibel. Dan tentu ditopang dengan infra atau mungkin hyperconverged atau seperti yang dipresentasikan dari Nutanix tadi. Karena challenge yang dihadapi customer atau employee kita adalah hal-hal sebagai berikut. Tentu adanya masalah device, adanya masalah connectivity, internet, email, banyak sekali yang emailnya hanya bisa dibuka di kantor, atau mungkin emailnya ada di local drive yang ada PC di kantor. Kemudian kita berbicara kolaborasi, baik itu kolaborasi aplikasi, antara aplikasi ERP ke Office, CRM ke Office, dan ataupun ke web application, atau mungkin kolaborasi yang sifatnya tatap muka, virtual meeting. Kemudian kita berbicara ada masalah aplikasi dan files. Terhadap 6 komponen ini, kalau kita melihat dari sisi employee experience, banyak sekali loh mereka mengatakan, I can't access my files. Ya tentu, di saat masa-masa normal kemarin,
semua file-file corporate itu ada di data center, ada di file sharing, ada di data store data center kita. Tentu di saat kita bekerja secara remotely di rumah yang tidak dibekali sebuah tools yang workspace atau hanya menggunakan VPN, tentu mereka akan komplain dengan tidak bisa mengakses filenya. Atau mereka bisa melihat file, tetapi file itu terlalu besar untuk dibuka atau diangkat ke lokal. Kemudian tentu kalau kita berbicara connectivity, mereka mengatakan performance is slow. Mereka mengatakan kita sudah memiliki IndiHome, kita sudah memiliki MNC, kita sudah memiliki broadband yang bandwidth-nya cukup besar, kenapa masih slow juga? Karena sering yang harus kita pahami adalah di saat pandemik atau di saat kita remote working dengan teknologi VPN yang secara masif jumlahnya puluhan atau ratusan karyawan, tentu itu akan membuat kapasitas bandwidth di data center itu akan full. Jadi impact-nya penyebabnya bukan dari sisi klien, tapi mungkin penyebabnya dari sisi data center. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengakses aplikasi yang mereka mau. Ya, karena di saat normal semua aplikasi itu sudah didesain untuk dibuka di kantor, di data center, ataupun di kantor cabang. Kemudian untuk membuka aplikasi itu juga membutuhkan plugin, aplikasi khusus, ataupun settingan dari IT-nya kita. Tentu itu tidak bisa dibuka secara normal apabila kita menggunakan device pribadi kita di rumah atau menggunakan smartphone. Kemudian mungkin mereka tidak dibekali dengan device atau mungkin diharuskan menggunakan device sendiri. Ya tentu itu akan menjadi challenging lagi karena device yang ada di rumah itu dipakai untuk anak kita untuk sekolah. Kemudian mereka mengatakan juga too many password yang tadinya di kantor semuanya single sign on dengan corporate image, semua Windows yang join domain, semua aplikasi tentu tidak akan minta password lagi karena ada single sign on atau SSO. Di saat kita menggunakan smartphone atau kita bekerja dari rumah, dia akan too many password yang nongol atau mungkin nge-prom, sehingga itu membuat stressful karyawan kita. Dari yang terpenting juga dari sisi IT concern terhadap security. Mereka ingin tahu karyawan mereka di saat mereka bekerja dari rumah itu membuka apa, mengangkat aplikasi apa, atau membuka aplikasi atau data apa, kemudian data apa yang diangkat ke lokal. Jadi mereka concern terhadap security, karena itu adalah data corporate. Kemudian berbicara capacity bandwidth, capacity infra, capacity storage. Mereka juga ingin melihat bagaimana mereka memanageability, dan terakhir adalah visibility. Harapan IT adalah mereka bisa melihat siapa dan dari device apa, dari platform apa, dari browser apa, lokasinya di mana di saat mereka bekerja. Karena itu dibutuhkan untuk reporting nanti, atau mungkin menjadi analitik dari sisi IT apabila mereka menghadapi sebuah kasus. Dan apabila kita mengenable digital workspace, itu adalah menjadi core IT dan business strategi. Kita berbicara digital workspace, itu adalah berbicara teknologi framework, bagaimana itu didesain untuk bisa menyampaikan aplikasi desktop dan data terhadap karyawan bisa bekerja dari mana aja. Kemudian tentu flexibility-nya tetap ada, bagaimana karyawan tetap bisa bekerja dari any device dan any location. Sama seperti video tadi, bagaimana harapannya kita tuh bekerja dari rumah itu dengan nyaman. Apakah itu di meja kerja, atau mungkin di taman, atau mungkin bisa bekerja dari dapur sekalipun. Kemudian tingkat successful-nya adalah memberikan sebuah unified atau kontekstual dan secure experience, baik itu dilihat dari sisi IT ataupun dari sisi user employee kita. Citrix memiliki sebuah solusi yang kita sebut workspace, yang dimana ini adalah total package dari solusinya kita. Citrix adalah perusahaan yang 30 tahun sangat berfokus terhadap solusi remote access. Jadi dari 30 tahun lalu kita sudah memiliki vision untuk selalu mensentraliskan semuanya di data center,
dan karyawan bisa mengakses secara remotely. Kemudian kalau kita lihat challenging yang dihadapi saat ini, mungkin di saat fase krisis atau fase extended remote working, bagaimana perusahaan itu masih menggunakan teknologi VPN atau masih melanjutkan menggunakan laptop atau mobile device untuk karyawan bisa bekerja dari rumah ataupun dari lokasi karyawan. Mereka mengatakan bahwa VPN itu lack security-nya, performance-nya juga tidak bagus karena tidak adanya QoS atau quality of service terhadap VPN atau mengatur bagaimana apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan terhadap aplikasi dan data. Tetapi apabila kita menggunakan sebuah solusi dari Citrix Workspace, kita memberikan conditional access. Kita bisa menentukan user atau device apa yang bisa masuk dan mengakses aplikasi dan data-data sebuah perusahaan. Tentu adanya single sign-on dan juga kita bisa mengenable yang namanya multi-factory authentication. Jadi tidak hanya user and password, tetapi ada token, atau mungkin ada CAPTCHA, atau mungkin kita harus melakukan proses accept dari smartphone kita untuk diperbolehkan kita login. Dan di saat user bekerja, baik itu adanya gangguan dari sisi network, apakah itu adanya high latency, adanya jitter, atau mungkin ada disconnected dari sisi network, itu akan kembali seamless untuk user kembali bekerja, karena kita memiliki teknologi yang bisa melihat problem dari sisi network. Kemudian kalau kita lihat dari sisi monitor user, bagaimana behavior application performance untuk worker atau karyawan kita. Citrix sudah dibekali atau dilengkapi dengan analitik, di mana analitik ini akan memberikan reporting yang sangat detail terhadap sisi user dan juga apa yang mereka akses di data center, baik itu yang sifatnya application, desktop, distributed file, ataupun web application, ataupun SaaS. Kemudian report yang bisa dikeluarkan juga adalah melihat behavior user. Apakah dia bekerja dari satu titik lokasi atau home-nya dia, atau mungkin dia bekerja dari beberapa tempat, kemudian dari beberapa device. Jadi analitik ini dibutuhkan untuk IT melihat apa yang terjadi dan apa penyesuaian policy yang akan kita lakukan di saat kita mau lebih mensecurekan environment-nya kita. Nah, saya ada sebuah video sangat simple. Ini adalah video membedakan antara VPN dengan teknologi Citrix Virtual Apps. Di sini adalah skenario-nya adalah user membuka aplikasi web. Mungkin di sini namanya aplikasi web vCenter. Kemudian dari vCenter itu membuka remote console sebuah virtual machine sambil menampilkan Windows login page. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri adalah sebuah video yang menggunakan teknologi VPN, di mana ada proses dial-in dulu. Jadi menunggu dial-in, kemudian establish connected, tunneling, baru kita bisa membuka ke IP vCenter-nya. Sedangkan di sisi kanan, itu cukup menggunakan browser, masukin user and password, kemudian kita bisa menambahkan two-factor authentication, kemudian login, melihat sebuah icon virtual vCenter, kemudian dia klik, dia akan membuka vCenter dan membuka remote console. Jadi kalau kita lihat hasilnya di sini, untuk membuka web application vCenter, VPN itu membutuhkan total bandwidth-nya 7,5 mega. Dan proses time-nya itu sekitar 2 menit 11 detik. Sedangkan kalau kita menggunakan Citrix Virtual Apps, total bandwidth yang dibutuhkan itu hanya 1,7 mega. Karena dia hanya melihat screen-nya saja, tidak ada sebuah proses tunneling. Kedua, time prosesnya hanya butuh 1 menit, sampai kelihatan Windows login page-nya. Jadi di sini kita melihat, satu user aja itu sudah memiliki perbedaan yang sangat jauh, membuka web application. Nah, coba kita bayangkan di saat pandemi kemarin, di saat krisis kemarin,
jumlah karyawan kita yang menggunakan teknologi VPN mungkin puluhan sampai ratusan, itulah yang menyebabkan performance slow dari sisi network, adanya capacity bandwidth yang full, kemudian user experience-nya jelek kalau mereka menggunakan VPN. Sedangkan menggunakan teknologi virtual apps, semuanya itu sudah tercentralized di data center, yang kita klik hanyalah sebuah icon vCenter dan itu akan tampilkan berbentuk screen. Bandwidth yang kepake di situ 1,7 mega itu adalah bandwidth menampilkan sebuah gambar dan transfer keystroke dan mouse. Makanya kecil dibandingin teknologi VPN. Jadi ini adalah pembandingan antara teknologi VPN membuka web application dengan Citrix Virtual Apps. Jadi kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang mengatakan bahwa aplikasi kami sudah web-based, tinggal kita IP public-kan atau kita VPN-kan, maka karyawan kita sudah bisa bekerja. Jadi kalau lihat dari statistik ini, VPN itu consume bandwidth sangat besar, time prosesnya juga cukup besar, karena ada proses perpindahan transfer file antara device ke data center, bolak-balik data center ke device. Sedangkan Citrix menggunakan virtual apps, semuanya lebih seamless, semuanya sudah tersedia, tidak adanya compatibility aplikasi, sudah tercentralized, dan seakan-akan kita tuh sudah bekerja di data center. Jadi kita bisa membuka aplikasi, kita juga bisa membuka data-data yang ada di file sharing kita. Nah, Citrix memiliki 5 bagian besar untuk mendeliver workspace yang kita sebut complete platform untuk bekerja. Yang pertama adalah virtual apps dan desktop. Mungkin nama yang sangat familiar di beberapa tahun kemarin adalah Zen App dan Zen Desktop. Jadi kalau di slide presentasinya Nutanix tadi masih menggambarkan Zen App dan Zen Desktop. Nah, nama baru kami menyebutkan itu adalah virtual apps dan desktop. Ini adalah solusi bagaimana kita mencentralizekan semua aplikasi ke data center. Jadi, processing-nya itu bukan ada di endpoint ataupun di device kita, tapi ada di data center. Kita hanya nge-remotely membuka dan kita akan diberikan screen-nya saja. Sehingga semua proses aplikasi dan desktop itu semuanya computing-nya ada di data center, ada di server kita di data center. Tentu semuanya akan lebih mudah untuk ngobrol ke database, untuk ngobrol ke aplikasi atau server ataupun ke files, semuanya adalah bersebelahan atau mungkin di data center atau di local area network. Yang kedua, kita memiliki Unified Endpoint Management. Bagaimana solusi ini memanage device, baik itu device yang sifatnya smartphone, tablet, ataupun laptop, Windows 10 atau Mac OS, ataupun IoT device. Jadi kita bisa memanage device itu, dan kita bisa nge-push policy. Apakah standar policy kita seperti ini, atau mungkin aplikasi yang harus kita push untuk seamless terinstall ke device adalah aplikasi-aplikasi ini. Sehingga device yang dipakai karyawan atau device perusahaan itu memiliki standar, baik itu secara sertifikat ataupun secara aksesnya. Kita juga punya content collaboration. Ini adalah portfolio melengkapi data online kami, bagaimana kita bisa memodernkan file sharing kita, yang tadinya hanya bisa diakses di kantor, maka file sharing itu bisa diakses dari device, dari smartphone. Dia memberikan Windows Glass terhadap data-data kita, file sharing kita, SharePoint, maupun data-data yang ada di online, seperti OneDrive, Google Drive, Dropbox, seperti itu. Tentu sesuai dengan namanya, collaboration, dia bisa berintegrasi ke aplikasi ERP, CRM, maupun ke aplikasi Office, ataupun ke Teams, seperti ini. Kemudian juga apabila Bapak sudah menggunakan SaaS atau aplikasi web based on cloud, kita bisa tampilkan itu di dalam storefront kita. Jadi semuanya di dalam single glass dari sisi mata user. Kemudian kita memiliki intelligent bagaimana kita mengorganize, mengguide, automate, sehingga semua tampilannya lebih informatif di sisi storefront-nya kita.
Di sisi kanan kita memberikan secure access, bagaimana user mengakses dari gateway service, kemudian memberikan kontrol apakah user password to FA, kemudian kondisionalnya seperti apa. Dari sisi IT atau admin memiliki visibility dan analitik, dan yang terpenting adalah kita memberikan consistent user experience kepada karyawan kita, baik itu bekerja di kantor maupun bekerja di luar kantor atau di rumah, dari smartphone ataupun dari tablet, consistent user experience. Packaging kita seperti ini. Kita memiliki packaging yang esensial, di mana ini lebih untuk VPN-less access, memberikan single sign-on terhadap web atau SaaS application. Untuk packaging yang standar, ini lebih adanya bundling terhadap content collaboration, bagaimana kita bisa mengakses data-data atau file sharing kita secara natif di smartphone ataupun dari mobile device. Kita ada paket yang premium, di mana itu sudah berintegrasi dengan access control untuk mengaturan policy, web filtering terhadap gateway. Jadi kita bisa menentukan mereka bisa ngeprint atau tidak. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian adanya endpoint management, sebuah solusi untuk memanage device. Dan terakhir adalah paket lebih komplit, itu namanya Premium Plus, di mana itu sudah include dengan virtual apps dan desktop. Ini adalah mungkin penempatan di dalam organisasi atau perusahaan Bapak dan Ibu. Apabila adanya segmen task user atau mungkin user kita yang lebih membuka web application, kita bisa memilih paket yang namanya Workspace Essential karena sifatnya hanya lebih concern terhadap SaaS application. Kemudian kalau misalnya ada organisasi kita yang sifatnya membuka Microsoft Office atau mungkin lebih membuka client application, kita bisa menggunakan Workspace standar. Kemudian untuk mobility user, bisa menggunakan yang Workspace Premium, karena sudah ada centralized device management. Dan terakhir, kalau misalnya employee kita yang sifatnya mobile, kemudian sangat aktif atau knowledge user, bisa menggunakan yang namanya Premium Plus, karena sudah include dengan virtual apps and desktop. Nah, ini adalah gambar dari sisi arsitektur. Jadi kalau kita perhatikan, dari sisi kiri itu adalah sisi user, mereka bisa menggunakan device apapun, dari lokasi manapun. Yang terpenting adalah mereka membutuhkan connectivity atau internet. Kemudian mereka masuk ke application delivery controller-nya Citrix, atau mungkin nama-lamanya NetScaler. Di sini menjadi gateway service untuk mengaturan apakah diperbolehkan atau tidak, melihat conditional access-nya, kemudian apabila itu berhasil, mereka akan masuk ke dalam sebuah storefront, di mana di situ akan tersedia aplikasi-aplikasi virtual apps ataupun desktop-nya atau VDI-nya. Baik itu VDI yang berbentuk Windows ataupun VDI yang berbentuk Linux, Windows application, Microsoft Office, SAP, aplikasi ERP, ataupun web application portalnya kita, ataupun aplikasi yang bersifatnya SaaS, ataupun yang bersifat cloud. Jadi user kita tidak perlu membuka sebuah browser untuk satu alamat yang SaaS yang di cloud, tetapi kita sudah tampilkan di dalam single glass, di storefront, aplikasi yang berbentuk SaaS. Jadi semua icon SaaS itu tampil dalam bentuk storefront-nya kita. Dan kita memiliki Unified Endpoint Management yang memanage device, dan kita memiliki Content Collaboration untuk user bisa melihat dan mengakses data-data yang ada di file sharing kita, ataupun di OneDrive atau di Google Drive-nya kita. Dan teknologi Citrix ini kita bisa bangun di on-premises maupun di cloud, bisa di hybrid, maupun itu di public cloud, menggunakan Azure, AWS, ataupun GCP. Dari sisi user, mereka memiliki device, cukup menginstal Citrix Workspace App yang bisa di-download free di Google Play ataupun di Apple Store, ataupun di-download, di-install di citrix.com, atau cukup menggunakan browser. Jadi kita sudah support HTML5, user experience-nya sama, baik menggunakan native Workspace App ataupun menggunakan browser only. Kemudian Citrix Workspace App kita atau klien yang kita install di device, kita sudah menambahkan yang namanya App Protection.
Jadi apabila ada keylogger atau screen capture, di mana setiap user bekerja akan ada keylogger ataupun tujuannya melakukan screen capture, itu kita bisa block, kita bisa disable itu. Jadi ini ada videonya. Jadi bagaimana user login menggunakan Citrix Workspace App, mengharuskan memasukin user and password dan token. Di sisi kanan itu ada keylogger. Jadi mungkin sadar atau tidak sadar apabila device atau endpoint itu terinstall keylogger, walaupun itu ada, dia tidak mencerminkan konteks yang asli. Jadi tidak mencerminkan username atau password yang benar, ataupun tokennya. Dan di saat user login, mereka bisa melihat aplikasi dan desktop, kemudian juga bisa melihat data-datanya kita. Nah, data ini bisa kita lihat secara preview online, atau bisa kita download. Nah, apabila data ini konfidensial atau mungkin kontrak dan karyawan tujuannya melakukan screen capture, maka proses itu akan tidak berhasil. Tampilannya menjadi hitam seperti ini. Karena kita sudah memiliki teknologi app protection untuk menggagalkan niat karyawan kita untuk melakukan screen capture terhadap data-data yang konfidensial. Nah, ini tampilan dari Intelligent Workspace-nya kami. Bagaimana Citrix Workspace kita itu bisa menampilkan tampilan seperti kayak Facebook. Jadi tidak monoton hanya icon-icon aplikasi, tetapi kita bisa menampilkan lebih informatif, di mana itu sudah natif dari sisi aplikasi, atau yang kita sebut micro apps. Jadi storefront-nya kita akan menampilkan semacam event reminder, expense report yang dibutuhkan approve atau send back. Kemudian di sisi kanan sudah include dengan semacam recommendation action terhadap aplikasi yang sifatnya membutuhkan action dari kita. Jadi kita tidak perlu membuka satu persatu aplikasi, tetapi itu sudah natif ditampilkan di Workspace Intelligence-nya kita. Kemudian juga bisa ngelihat aplikasi and desktop. Kemudian file-file kita yang tadi menggunakan content collaboration, jadi kita bisa ngelihat langsung data-data kita yang ada di personal ataupun yang di-share ke kita. Kemudian sudah include search, jadi kita bisa melakukan search baik itu mencari aplikasi, mencari file, atau mencari data. Kemudian sudah include dengan virtual assistant yang terconnected ke IT helpdesk, atau mungkin bisa terconnected ke ServiceNow. Oke. Dan tampilan itu akan sama di saat user membuka dari smartphone. Jadi mereka bisa melihat itu secara natif, baik itu action, aplikasi, and desktop. Kemudian juga bisa melakukan proses action yang langsung melakukan sifatnya accepted atau approve dari sisi aplikasi. Nah, ini ada satu slide yang cukup rame, bahwa Citrix menjadi preferred digital workspace solution di Microsoft customer. Jadi kita tahu Azure adalah cloud yang sangat masif di Indonesia. Jadi Citrix bisa kita implementasikan atau kita deploy di infranya Azure. Jadi kita bisa sharing atau mungkin kita bisa beli secara virtual IaaS di Azure untuk kita bangun teknologi Citrix. Ataupun juga Azure sudah memiliki teknologi Windows Virtual Desktop, tetapi Citrix bisa mengenhance, meningkatkan kemampuan virtual desktop itu. Ada sekitar 10 yang benefit apabila kita mengkombinasikan Azure Windows Virtual Desktop dengan teknologi Citrix, di mana kita memberikan performance, security analytic, memberikan session recording, app protection, watermarking, auto scale, provisioning, dan terpenting adalah menggunakan protokolnya kita atau Citrix HDX teknologi, di mana itu sudah Bapak mungkin Ibu kenal bahwa protokol kita sangat less bandwidth dan user experience juga lebih bagus. Jadi Citrix Workspace kita adalah Citrix yang sangat komplit workspace, di mana kita
bisa memberikan any app, any device, anywhere, semua menjadi all single solution. Kita memiliki endpoint management, kita memiliki content collaboration, kita memiliki ADC untuk dari sisi networking ataupun performance optimisasinya, analitiknya, kemudian juga kita memberikan virtual apps and desktop, dan terakhir kita bisa mendesain menjadi employee experience menjadi lebih intelijen atau informatif seperti di slide sebelumnya. Nah, ada 3 slide yang berbicara untuk Citrix sama Nutanix. Kita ada kerjasama, jadi seperti yang sudah dipresentasikan dengan Bang Jonathan tadi, kita sudah memiliki desain yang sudah terbukti sangat cocok untuk mengkombinasikan atau infra yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Citrix. Di mana infra yang kita butuhkan, yang Citrix butuhkan, kita bisa implementasikan atau on top di Nutanix. Baik itu yang menggunakan nodes ataupun yang sifatnya HCI ataupun cloud. Jadi baik itu virtualisasi application delivery controller kami ataupun virtual mesin yang lain ataupun worker bisa on top di Nutanix. Baik itu menggunakan hypervisor Acropolis ataupun menggunakan hypervisor Zen servernya kita. Dan apabila kita kombinasi dengan Citrix Cloud, manajemennya ada di Citrix, sedangkan di workernya ataupun yang kita sebut Zen App-nya atau VDI-nya itu tetap ada di on-premise atau di Nutanix. Iya, Citrix sama Nutanix better together. Kita memiliki strong corporate relationship product integration with Citrix. Kemudian kita juga sudah hampir 1.000 lebih join customers since 2016. Ada beberapa customer kita juga di Indonesia yang antara menggunakan Citrix sama Nutanix. Kita ada largest deployment hampir 70.000 seat menggunakan VDI on top Nutanix. Kemudian banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan dari sizing, melihat cost efektif, TCO, ROI, yang bisa kita lihat di citrix.com ataupun di nutanix.com. Itu slide saya terakhir, jadi slide-slide tadi adalah menjelaskan lebih ke user experience, menjelaskan use case, dan pemilihan produk untuk masuk ke next normal, bagaimana kita masuk ke digital workspace, terutama untuk IT transformations. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di chat box. Saya kembalikan ke Pat, moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Karena sekarang kita sudah memasuki sesi Q&A. Ada pertanyaan? Oh ya, ini kalau saya lihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya bantu bacakan saja. Nanti apabila jawabannya mungkin dari Pak Zulkifli atau Pak Jonathan, feel free aja untuk saling membantu jawab. Oke, yang pertama ada pertanyaan mengenai Citrix. Apa perbedaan dari Citrix Receiver dan Citrix Workspace? Kemudian bagaimana dengan minimum system requirement dan compatibility-nya? Misalnya RAM, NetFrame, OS, dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya Citrix Receiver itu adalah nama klien kami 2-3 tahun terakhir. Di tahun terakhir, tahun kemarin kita merubah menjadi namanya Citrix Workspace App. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu juga tidak bisa download yang versi Citrix Receiver lagi, sekarang sudah masuk ke Citrix Workspace App, di mana ya tentu klien ini lebih... Apa Lysec itu ya Pak? Oh ya, kalau itu kan berwarnanya apa udah ya? Lo ya ngerti. Memang
Pak Bos, daftar masuk itu apa? Kemudian apabila ditanya minimum requirement selama itu on di Windows 10 ataupun di client Citrix Workspace kita bisa dipakai sih. Apa itu dari Pak Won? Di Perlu katanya Pak Won, di Pak Won, orangnya Pak Won. yang CPU tinggi untuk menginstal Citrix Workspace app-nya kita dari sisi klien. Karena Citrix Workspace ini juga sudah bisa dipakai di Thin Client ataupun di Zero Client. Jadi tidak terlalu signifikan antara RAM atau CPU berimpact kepada Citrix Workspace app-nya kita. Mungkin itu jawaban saya yang pertama. Silakan, Pet. Oke, saya lanjutkan ya sebentar. Baik, untuk membuka web app vCenter atau Citrix Workspace dengan bandwidth up to 2 MB per second, apakah sudah cukup? Oke. Tadi ada video yang saya tampilkan mungkin kurang terlalu kecil kali ya, tapi saya menjelaskan lagi, dengan teknologi Citrix Workspace atau virtual apps untuk membuka vCenter yang itu sudah terinstal di data center, tentu itu lebih less bandwidth ya. Jadi terus terang saya menggunakan tethering saya dari Telkomsel yang mungkin hanya dapat 1 atau 2 mega, selama koneksinya Telkomsel saya bagus, ya saya bisa membuka semua aplikasi-aplikasi yang sudah dipublish di Citrix Workspace-nya saya. Tidak hanya vCenter, semua aplikasi web ataupun SaaS. Jadi mau seberat apapun aplikasi web, dia tidak akan membebankan bandwidth ke klien. Karena dari sisi klien atau endpoint yang kita pakai, itu hanya ngelihat screen-nya saja. Jadi tidak ada proses transfer HTTP atau HTTPS ke device. Jadi bandwidth yang kecil juga bisa dipakai untuk bekerja. Silakan, Pet. Iya, baik. Berarti tadi untuk masalah aksesnya tergantung kembali lagi kepada ini ya, masing-masing bandwidth yang dimiliki ya. Dan juga besaran data mungkin yang akan diakses. Baik, selanjutnya dengan adanya platform virtual apps dan virtual desktop Citrix ini, maka terminal untuk remote boleh atau bisa di tempat umum tetap aman ya? Ya, dengan sudah tersentralize semua aplikasi dan itu dipublish dengan teknologi Citrix Workspace dan hanya memberikan gambar ke sisi endpoint ataupun ke sisi device yang kita pakai, tentu itu jauh lebih secure dibandingin menggunakan teknologi VPN. Jadi, seandainya kita bekerja dari tempat umum, tidak ada proses transfer data di situ. Dia hanya memberikan screen-nya saja. Makanya kita menambahkan features app protection. Screen itu apakah ada keylogger, di saat user melakukan proses typing, kita bisa block. Kalau tujuannya user melakukan screen capture terhadap screen itu, kita bisa disable. Mengenai apakah ada virus di device, apakah dia akan bisa transfer ke data center, itu tidak. Kalau policy-nya kita disable, maka user menggunakan device apapun tidak bisa memindahkan data dari endpoint ke data center, ataupun menarik data dari data center ke endpoint. Sehingga itu jauh lebih aman dan tidak menginfect virus ataupun malware ke data center kita. Jadi tetap aman. Silakan, Pet. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana Citrix Workspace dapat berintegrasi dengan VMware vCenter? Ini mungkin terkait dengan pertanyaan sebelumnya juga ya. Oke, menarik ya. Jadi gara-gara videonya ada vCenter-nya mungkin jadi banyak bertanya ya. Iya. Oke, saya membuat sebuah video yang ada vCenter karena saya juga ngalamin kalau kita membuka vCenter dengan teknologi VPN itu berat banget. Saya membutuhkan bandwidth yang besar di situ karena ada proses transfer data atau melakukan proses caching di lokal, makanya membutuhkan bandwidth yang besar, membutuhkan VPN yang besar. Tapi kalau dilihat di video saya yang di kanan, dengan teknologi virtual apps, itu hanya melihat screen-nya saja, maka bandwidth-nya akan kecil, prosesnya jauh lebih cepat. Kalau mungkin ditanya adalah integrasi dengan VMware vCenter,
Ya, teknologi Citrix itu bisa di-deploy atau diimplementasikan di any hypervisor. Jadi bagi customer yang sudah menggunakan hypervisor VMware, ya Citrix bisa on top di situ. Kita bisa membangun teknologi Citrix ini di hypervisor VMware atau ESXi. Tapi tidak hanya di ESXi, kita juga bisa on top di hypervisor Acropolis atau Nutanix. Kita bisa on top di Azure, any cloud, ataupun di Hyper-V, ataupun di Linux hypervisor. Jadi teknologi Citrix tidak di-lock di dalam satu hypervisor, kita bisa on top di any platform ataupun di any hypervisor. Mungkin itu bisa saya jawab. Saya kembalikan ke Iya. Pat. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ini kebanyakan saya lihat rata-rata yang tanya soal Citrix ya. Mungkin ada yang mau menanyakan juga soal Nutanix, kurang lebih kira-kira kolaborasi dengan solusi Citrix seperti apa. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, feel free, kolom chat masih kita open. Baik, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya, saya dapat info bahwa untuk license Citrix akan berubah menjadi subscription based di tahun 2020 ini. Apakah itu betul? Iya Pak, betul Pak. Jadi nanti di akhir September ya, di akhir September ini, terakhir untuk perpetual, berarti untuk start di Oktober kita sudah mulai menawarkan untuk subscription base. Kemudian, apabila jawaban nomor 1 iya, saya ingin menambahkan license Citrix yang jenis perpetual, apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa Pak, tapi sampai akhir September ini. Begitu. Kemudian dengan perubahan jenis license ini, bagaimana dengan support untuk Citrix yang on-prem? Ini saya bantu jawab juga kali ya, Pak Jul. Ya, jadi kalau untuk support Citrix yang on-prem, yang existing dari yang Bapak sudah miliki misalnya, itu masih berjalan seperti biasa, Pak. Jawabannya begitu. Namun apabila ada penambahan baru, maka sifat license-nya sudah subscription. Baik, semoga menjawab ya, Pak. Kita lanjutkan, bisakah kita lock suatu device agar tidak bisa connect ke Citrix Workspace? Silakan Pak Jul. Bisakah kita lock satu device agar kita tidak bisa connect ke Citrix Workspace? Mungkin maksudnya lebih ke remote kali ya, remote. Oke, mungkin tujuannya ada kecurigaan device itu jailbreak atau device itu out platform. Ya, kita bisa menambahkan policy di situ. Jadi di dalam Citrix Workspace kita bisa menambahkan policy. Apabila device itu jailbreak, maka dia tidak akan berhasil login atau membuka Citrix Workspace. Apabila device itu out platform, misalnya masih menggunakan Windows XP atau Windows 7 atau mungkin menggunakan Internet Explorer yang versinya sangat-sangat jadul, kita bisa blok itu atau tidak berhasil login. Ya, semuanya bisa kita lakukan based on policy. Makanya di slide saya tadi saya menjelaskan conditional access. Jadi walaupun kita mengangkat topik any device, anywhere, tetapi tentu kita bisa menambahkan policy-policy apa yang diperbolehkan atau apa yang tidak. Jadi bisa sekali Pak based on policy. Saya kembalikan ke Pat. Baik, selanjutnya ada pertanyaan mengenai thin client ya. Tadi sebut Citrix bisa dengan thin client. Kami memakai thin client non-computing. Apakah itu memungkinkan? Iya Pak, tetapi ada baiknya kita akses lagi ya, karena N-computing kan ada beberapa tipe ya. Tetapi selama N-computingnya itu mungkin ada Citrix receiver atau mungkin ada Citrix plugin, seharusnya bisa Pak. Tetapi balik lagi kita harus melihat versi N-computing yang Bapak pakai. Intinya adalah solusi kita bisa menggunakan thin client. Jadi kalau misalnya Bapak masih mau bekerja di kantor, ya kita bisa berubah ke thin client ataupun zero client, sehingga kita tidak melakukan investasi yang besar di sisi endpoint. Kita cukup menggunakan klien yang cukup murah, tetapi semuanya tercentralized di data center. Baik, kita lanjutkan. Apakah Citrix Workspace terpengaruh dengan delay link? Contoh delay vSAT rata-rata 600 microsecond. Ya, pertanyaan yang bagus nih Pak. Sebelum saya jawab secara teknis, banyak loh customer kami menggunakan Citrix untuk
site-site-nya dia yang ada di pelosok-pelosok. Contoh perusahaan batubara, mungkin ya Pama, atau mungkin yang perusahaan yang sawit, ataupun yang pabrik kertas, itu banyak menggunakan teknologi Citrix, Pak, untuk site yang menggunakan VSAT. Jadi pertanyaannya, apakah bisa menggunakan Citrix dengan koneksi yang menggunakan VSAT latensi 600? Bisa, Pak. Bahkan sampai 1000 milisecond juga bisa. Tentu experience-nya ada delay, tetapi benefit-nya adalah semuanya tercentralized dan semuanya dibuka secara screen. Jadi apabila koneksi VSAT itu mati, dan di saat itu reconnect kembali, kita melanjutkan pekerjaan kita. Jadi tidak memulai dari awal. Makanya customer-customer yang saya sebutin tadi, untuk mereka mempublish SAP client ataupun Oracle client atau aplikasi ERP mereka menggunakan teknologi Citrix, Pak. Untuk site-site yang menggunakan VSAT yang latensinya 600 milisecond ke atas. Memang ada delay, tetapi lebih baik, lebih better dibandingin tanpa menggunakan Citrix. Silakan, Seth. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih mengenai Nutanix. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Jonathan ya. Bagaimana migrasi KVM ke Nutanix? Apakah bisa secara otomatis atau harus di-convert dan copy manual? Apakah bisa menggunakan HDD eksternal di Nutanix? Oke, ya Pak Pras, jadi terkait untuk migrasi KVM ke Nutanix, jadi kita ada pertanyaan pertama itu adalah apakah kita bisa migrasi? Jadi bisa dilakukan karena basisnya kita sama KVM yang sudah dipermak oleh Nutanix, dan format filenya seharusnya sama. Jadi format file itu akan kicau 2 gitu ya. Itu salah pertamanya adalah melakukan file system whitelist itu agar dikopikan secara manual, dipindahkan ke dalam Nutanix platform. Dan kedua, mungkin kita juga bisa menggunakan tools-tools yang memang direkomendasikan oleh Nutanix, ya seperti salah satu contohnya seperti Shoreline. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menggunakan HDD eksternal di Nutanix? HDD eksternal, ya ini, jadi mungkin gini, kalau storage eksternal mungkin secara tidak langsung kita tidak bisa menggabungkan antara storage eksternal dengan Nutanix. Memang konsep yang berbeda, tapi kami masih bisa merefer menggunakan ASIC protokol, gitu ya, menggunakan ASIC protokol untuk memberikan storage yang distributed dari Nutanix untuk diberikan ke server-server existing. Jadi kami memiliki beberapa layanan-layanan storage yang ada di dalam Nutanix seperti di cloud. Jadi ada tiga layanan storage yang kita berikan seperti block services. Kami juga punya file services, jadi kami punya file sharing, dan juga kami punya object storage services. Nah itu. Oke. Baik, semoga menjawab pertanyaan ya Pak. Apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi kuis? Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan nih, mumpung ada tim dari Citrix dan Nutanix yang bisa membantu menjawab apabila ada pertanyaan terkait baik produk ataupun secara teknisnya. Apabila masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat. Masih kami open sebelum sebentar lagi masuk ke kuis ya. Untuk materi presentasi nanti akan kami share. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam lagi nih mengenai solusinya. Baik, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan tambahan lainnya, mungkin kita akan langsung masuk ke sesi kuis ya. Nah, sedikit rules lagi, saya ingin mengingatkan untuk menonaktifkan mikrofon dan webcam selama webinar berlangsung. Apabila ada pertanyaan, kita masih open sampai akhir webinar untuk menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian harap menggunakan nama asli ketika berpartisipasi dalam kuis.
kemudian mengisi feedback form dengan data yang benar dan sesuai, karena nantinya kami akan membagikan hadiah dengan mencocokkan data Bapak Ibu sekalian, baik yang menerima hadiah melalui kuis ataupun melalui pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan harap bekerja sama menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Untuk kuis akan langsung didelivery oleh tim kami. Untuk Santi bisa dibantu untuk kuisnya. Untuk kuisnya bisa dilihat juga di kolom chat. Saya ada share untuk link join kuisnya. Namun kalau boleh ini saya akan share screen untuk kuisnya. Kalau yang punya aplikasinya bisa langsung join melalui aplikasi gitu. Di situ ada formatnya Bapak Ibu. Jadi ada perusahaan atau langsung strip nama atau nama strip perusahaannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang baru memasukkan nama aja, boleh diulang kembali dan masuk kembali sesuai dengan formatnya. Ya, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Santi, untuk join quiz dan eligible mendapatkan hadiah dari quiz tersebut, Bapak Ibu harap mengisi username dengan format perusahaan strip nama lengkap ya? Iya, betul. Dan harap diisi dengan nama yang benar dan sesuai dengan ID card, karena nantinya kami akan menyerahkan hadiah dengan mengecek juga untuk data Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikan. Mungkin kita tunggu 2-3 menit kali ya untuk Bapak Ibu yang masih mau join. Iya. Sekarang sudah berapa yang join? Sudah 64 peserta yang join. Namun mungkin masih banyak juga nama Bapak Ibu yang masih belum menggunakan format. Jika ingin mengikuti bisa diulang kembali. Ya, seperti yang sudah di-share di kolom chat, untuk formatnya adalah perusahaan strip nama lengkap ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menggunakan singkatan, tidak menggunakan nama panggilan, karena kami akan mengecek kembali untuk ketika pembagian hadiah dengan data yang diberikan Bapak Ibu. Begitu juga setelah selesai sesi ini, harap mengisi feedback form yang sesuai dan benar dengan data pribadi Bapak Ibu sekalian. Untuk yang bertanya tadi di kolom chat, kalau misalnya nama PT-nya kepanjangan, boleh nama PT-nya disingkat, cuman dengan jelas sih untuk nama perusahaannya. Tidak masalah Pak, kalau yang kebalik nama lalu perusahaan, yang penting nama lengkap dan perusahaan. Jadi apabila nanti nama ataupun perusahaan yang dicantumkan tidak sesuai dengan ketentuan format, maka kami diskualifikasi untuk hadiahnya dan akan kami berikan ke orang selanjutnya. Nama lengkap, Pak. Mungkin buat Bapak Andreas B dan A, Bapak Aan Slamet Riyadi boleh diulang sesuai dengan formatnya Bapak. Lalu Bapak Ardi.
Kita akan mulai 1 menit lagi ya. Jadi nanti kembali lagi apabila nama diisi tidak sesuai dengan format, maka hadiah akan kami waive dan akan kami berikan ke orang selanjutnya. Ya mungkin kita bisa langsung mulai saja. Mulai kita start ya. Bagi Bapak Ibu yang mau join, bisa sambil langsung join aja, walaupun nanti kuisnya udah dimulai. Oke, kita start dari sekarang untuk kuisnya. Untuk saat ini di posisi 1, seperti yang kalian ada Bapak Ramadhani dari Bungalun, Bapak Novianto dari Kawashima, sama Bapak Zulhusni dari Tempo ya. Iya, kita cari top 5-nya ya, Bu Santi. Tandanya masih ada tempatnya, sekarang masih ada yang di 4 sekarang Bapak Teguh Wahyudi, yang kelima Bapak Hardiono. Jadi yang masih di bawah juga masih bisa tetap naik ke atas karena masih banyak mungkin yang sepertinya udah banyak juga yang selesai untuk kuisnya. Mungkin kita tunggu untuk 2 menit lagi ya. Iya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin udah selesai mengerjakan kuisnya, bisa mengisi feedback form yang telah tersedia juga di kolom chat yang akan saya kirimkan
sambil menunggu kuisnya selesai. Karena di sana akan dapat sertifikat of attendee yang akan diberikan kurang lebih dalam 1 minggu ke depan. Iya, untuk feedback formnya harap diisi Bapak Ibu sekalian dengan data yang benar dan sesuai, karena akan ada hadiah juga untuk 6 penanya pertama, untuk 5 pemenang kuis, dan nantinya akan ada door prize 1 handphone Samsung. Untuk 6 penanya pertama dan 5 pemenang kuis akan kami berikan hadiah berupa OVO ya. Jadi harap memberikan nomor telepon yang sesuai dengan yang sudah terdaftar di aplikasi OVO, kemudian nama lengkap yang sesuai juga, sehingga nanti kami dapat memberikan hadiahnya secara langsung. Baik, sepertinya sudah selesai ya untuk kuisnya. Mungkin sudah selesai, sisa sedikit aja sih, tapi apakah kita stop aja, Patricia, atau bagaimana? Memang masih ada yang mengisi, namun sedikit lagi mungkin, atau kita selesai sampai sini untuk kuisnya? Ya, untuk kuisnya sudah Ya. dulu sih harusnya. Untuk feedback formnya, linknya sudah di-share oleh Ibu Santi di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, jadi untuk kuisnya kita end game sekarang ya, karena sudah lewat juga dari waktunya. Di posisi 1 ada Bapak Bungalun, Bapak Ramadhani dari Bungalun, Bapak Novianto dari Kawasima, di juara 2, ketiganya Bapak Febrianto Al, dan nanti akan diambil untuk 5 pemenang ya, Ya, untuk betul. kuis ini. Nah, di sini yang keempat. Nah, seperti ini nih. Di posisi keempatnya ada Bapak Zulhusni dari Tempo, karena dari urutannya berdasarkan waktu tercepat. Lalu yang kelima ada Bapak Budi Hermawan dari Indolote Makmur ya Bapak ya, ILM. Oke. Bapak Ibu, mungkin saya akan share kembali untuk feedback formnya. Boleh tolong dibantu diisi dengan data yang sesuai dan benar, karena dari data tersebut akan dibuatkan Certificate of Attendee, dan data tersebut akan dicocokkan kembali untuk bagi para Bapak Ibu yang pemenang agar mendapatkan saldo OVO-nya juga dan hadiah lainnya itu. Seperti itu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu, silakan diisi kembali untuk feedback formnya bagi yang belum. Selamat bagi para pemenang kuis, akan kami hubungi setelah selesai webinar ini. Sekali lagi untuk data yang dimasukkan ke dalam feedback form harap sesuai dengan identitas pribadi Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ketika kami mengirimkan OVO-nya juga tepat sasaran ya Bapak Ibu, jangan sampai salah nomor. Dan yang bisa, kalau bisa sudah terdaftar juga di aplikasi OVO. Kemudian untuk 6 orang penanya pertama, sebentar saya cek dulu. Untuk Bapak Winong ya, untuk Bapak Winong. Kemudian untuk Bapak Angga. Kemudian untuk Bapak Heri, Bapak Edi Saputra, dan Bapak Raymond. Dan juga satu lagi untuk Bapak Pras ya. Itu adalah total 6 pemenang untuk penanya di sesi kali ini. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback form, sebentar lagi kita akan mengundi Bapak Ibu untuk nama yang akan memenangkan door prize dari kami berupa handphone Samsung. Kolom chat kami juga masih buka ya Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai solusi Citrix dan Nutanix.
Baik, Bapak Ibu, sekarang saatnya untuk door prize-nya ya. Seperti yang sudah dilihat di screen, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya, harusnya ya. Baik, sekarang saya akan spin untuk pemenang handphone Samsung sebagai door prize dari webinar ini. Ya, harusnya sebentar lagi pemenangnya bisa di-show. Baik, untuk Bapak Afandi Rahman, selamat Pak sudah memenangkan door prize. Mungkin bisa info di kolom chat apakah hadir? Hadir ya? Oh, di bawah hadir langsung ada yang bilang hangus ya. Oke, Bapak Afandi Rahman, selamat ya Pak untuk pemenangan door prize-nya. Selanjutnya Bapak akan dihubungi oleh tim kami. Jadi harap mengisi data di feedback form dengan tepat dan benar, karena nanti akan ada nomor telepon yang kami hubungi, kemudian yang pasti kami akan email juga untuk detailnya. Karena eventnya online, hadiahnya pasti akan langsung dikirim ke rumah ya Pak. Jadi untuk alamatnya nanti juga mohon diberitahukan kepada tim kami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekalian atas waktu dan partisipasinya untuk webinar Citrix dan Nutanix pada hari ini. Sekali lagi kami juga mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga sesi hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui solusi Citrix dan Nutanix lebih lanjut lagi. Di sini saya share screen terlebih dahulu. Ya. Jadi kembali lagi nanti bersama saya Patricia dari tim Citrix MII, kemudian ada Ibu Maria dari tim Nutanix di MII. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kedua nomor telepon dan email ini untuk bertanya lebih lanjut mengenai solusi Citrix dan Nutanix. Baik. Dengan demikian selesai sudah webinar pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Untuk para pemenang selamat, nanti akan dihubungi kembali oleh tim kami untuk feedback formnya. Semoga sudah sesuai dengan data yang seharusnya ya, sehingga nanti mempermudah tim kami untuk menghubungi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.